tentang globalisasi. Kira-kira di sini ada yang tahu nggak apa sih globalisasi itu? Nah, globalisasi berasal dari kata global yang artinya dunia. Jadi dapat disimpulkan bahwa globalisasi memiliki arti yang mendunia, sedangkan globalisasi menurut istilah adalah proses sesuatu informasi, pemikiran, gaya hidup, dan teknologi yang mendunia. Ada yang tahu nggak kira-kira contoh globalisasi itu seperti apa sih? Nah, contohnya adalah misalnya nih di bidang transportasi. Dulu ketika kita mau pergi dengan jarak yang jauh menggunakan delman, tapi dengan seiring masuknya globalisasi sekarang ini dapat dengan mudah menggunakan mobil, pesawat, motor, dan lain-lain. Sedangkan di bidang komunikasi nih, dulu ketika kita mau berhubungan dengan orang lain dengan jarak jauh harus menggunakan surat. Namun seiring dengan masuknya arus globalisasi saat ini kita dapat dengan mudah menggunakan handphone. Bahkan ketika berhubungan dengan orang di luar negeri, beda kota, jarak jauh, bisa menggunakan dengan handphone tersebut. Selanjutnya, apa sih kira-kira faktor penyebab terjadinya globalisasi? Nih, faktor penyebab terjadinya globalisasi. Yang pertama yaitu perkembangan iptek. Akses informasi dan transportasi dapat dijangkau dengan mudah tanpa sekat ruang dan waktu. Lalu, apa sih kira-kira faktor penyebab globalisasi itu? Nah, faktor penyebab globalisasi yang pertama yaitu perkembangan iptek. Dengan kemajuan ilmu dan teknologi yang sangat tinggi, akses informasi dan transportasi dapat dijangkau sangat dengan mudah meskipun dengan sekat ruang dan waktu. Yang kedua yaitu transparansi pers. Adanya pers sebagai penghubung informasi kepada masyarakat dunia. Nah, yang ketiga pasar bebas. Transaksi ekonomi lintas negara dapat diberlakukan secara online. Nah, yang terakhir yaitu migrasi penduduk. Dengan adanya migrasi penduduk menjadikan warga terbiasa dengan budaya asing baru, yaitu dampak positif dari globalisasi. Lalu apa sih dampak positif dari globalisasi itu? Nah, yang pertama di sini yaitu berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat seperti sekarang ini, dapat dengan mudah membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga bisa efektif dan efisien. Nah, yang kedua yaitu meningkatkan pembelajaran. Contohnya seperti meningkatkan pembelajaran mengenai tata nilai sosial budaya, pola pikir yang baik, maupun ilmu pengetahuan dan teknologi dari bangsa lain yang telah maju. Dan yang ketiga yaitu tingkat kehidupan yang lebih baru. Contohnya seperti dibukanya industri yang memproduksi alat komunikasi maupun transportasi yang sangat canggih dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Selanjutnya yaitu dampak negatif dari globalisasi. Apa sih kira-kira dampak negatif dari globalisasi itu? Nah, di sini yang pertama yaitu ada pola hidup konsumtif. Contohnya seperti ini. Misalnya masyarakat hidup boros dengan adanya globalisasi karena mereka cenderung ingin beli barang-barang yang diinginkan setiap hari. Yang kedua yaitu
individualistik. Masyarakat cenderung berkurang berinteraksi dengan orang lain karena mereka merasa dengan teknologi sudah cukup tanpa harus bertemu dengan langsung. Nah, yang ketiga yaitu gaya hidup kebarat-baratan. Contohnya seperti anak muda yang sekarang saat ini sering meniru budaya K-pop ala-ala Korea gitu nih, seperti sering memakai rok mini. Seharusnya kan tidak boleh ya, jangan ditiru yang tidak baik. Yang terakhir yaitu kesenjangan sosial. Apa sih kira-kira yang harus dilakukan agar terhindar dari dampak negatif globalisasi? Nah, kita harus bersikap selektif dalam mengikuti perkembangan globalisasi. Ambillah sisi positif dari proses globalisasi. Dengan adanya proses globalisasi dalam kehidupan, kita dapat memperoleh informasi dengan cepat, membuat kehidupan semakin baik, makin berkembangnya teknologi. Nah, selanjutnya nih, orang tua adalah orang yang berperan penting dalam mendidik anak agar tidak terbawa ke pengaruh arus negatif globalisasi. Oke, sekian dari saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.